Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman. Pada sesi kali ini kita ingin melanjutkan diskusi terkait dengan tahapan penelitian. Kalau kemudian sebelumnya kita sudah bicara tahapan penelitian yang ada, yaitu persiapan penelitian, itu sudah kita lakukan diskusinya beberapa pekan yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan pengumpulan data. Pada sesi ini adalah bicara tentang tahapan pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini adalah satu hal yang paling penting di dalam penelitian. Kenapa? Karena teknik pengumpulan data ini berpengaruh pada proses analisis data dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, kalau terjadi kesalahan pada pengumpulan data, maka analisis data dan kesimpulan yang akan didapat seorang peneliti tersebut juga pasti akan bermasalah. So, pengumpulan data tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, ada tahapan, ada prosedur yang harus kemudian dilalui. Nah, kalau kemudian kita ingin melakukan sebuah penelitian, kita harus tahu bagaimana prosedurnya, bagaimana tahapannya gitu. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan data yang valid, mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kalau kemudian kita sudah melakukan penelitian, maka data yang kita punya itu kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena bagian dari bentuk pertanggungjawaban kita kepada orang-orang yang kemudian membaca atau sekaligus juga terhadap orang yang menjadi objek penelitian kita. Nah, masing-masing teknik pengumpulan data ini beda ya, jadi tergantung jenis penelitiannya, tergantung metode penelitiannya. Penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif pun akan berbeda bagaimana pengumpulan data yang ada di dalamnya. Jika kita harus tahu bagaimana perbedaan kalau kemudian kita penelitian kuantitatif pengumpulan datanya seperti apa, dan kalau kita penelitian kualitatif maka pengumpulan datanya seperti apa. Nah, sebelum bicara lebih lanjut tentang tahapan pengumpulan data, nanti setelah pengumpulan data ini dilakukan, nanti kita akan diskusi pada pengolahan data, analisis data, dan terakhir adalah penulisan laporan. Nah, hal yang paling krusial di dalam penelitian pengumpulan data itu kemudian dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah instrumen penelitian, yang berikutnya adalah pengumpulan data itu sendiri. Ya. Apa instrumen penelitian? Instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data. Alat yang digunakan untuk memperoleh data sebuah penelitian. Nah, kalau kemudian alatnya nggak benar, ya pasti pengumpulan datanya juga nggak benar. Nah, apa saja alatnya? Alatnya dalam proses pengumpulan data penelitian itu kemudian dibagi menjadi 3 bagian ya. Pertama bisa dikatakan sebagai pedoman wawancara, yang kedua adalah pedoman observasi, dan yang ketiga itu adalah lembar angket atau kuesioner. Nah, apa kemudian pedoman wawancara? Nah, pedoman wawancara ini adalah catatan sebelumnya. Jadi sebelum kita wawancara kita bikin pedoman dulu. Ya, jadi kalau kita mau wawancara dengan data, ada pedomannya dulu. Tujuannya apa? Pedoman ini dibuat untuk memudahkan kita melakukan wawancara. Jadi kita nggak perlu mikir nih nanti mau nanya apa pas on the spot. Gitu. Jadi kita harus memikirkan dulu pertanyaan itu ketika sebelum melakukan wawancara. Nah, kita bisa bikin pedoman yang rinci, yang rigid, sistematis, itu kita bisa detail banget gitu. Atau ada juga orang yang hanya bikin poin-poinnya saja. Kemudian dia akan mengajukan itu pertanyaan, kemudian setelah itu dia bisa mengembangkan itu. Ya. Dari 5 pertanyaan bisa jadi berkembang menjadi 10 pertanyaan, bisa jadi berkembang menjadi 15 pertanyaan gitu kan. Tergantung dari kemampuan seorang peneliti mengelaborasi setiap topik atau permasalahan yang kita tanyakan. Yang kedua adalah observasi. Nah, observasi ini juga harus ada pedomannya ya. Jadi nggak asal sembarangan observasi gitu. Nah, kalau ketika kemudian kita bikin pedoman observasi, tujuannya apa? Agar setiap langkah yang kemudian kita lakukan itu tidak sembarangan. Gitu. Kita fokus, teman-teman fokus. Permasalahannya apa, peristiwanya apa, itu yang ingin diamati, tidak menyebar kepada yang lainnya. Gitu. Kalau nggak ada pedoman observasi, kita akan bingung gitu. Jadi sampai di lapangan bingung, oh banyak sekali ternyata datanya, mana yang harus diambil dan sebagainya gitu. Nah, dengan observasi kita hanya fokus, kita hanya concern. Ya. Misalnya kita melihat tentang demonstrasi ini, kita observasi adalah demonstrannya. Sudah kita concern ke demonstrannya. Kita nggak concern ke polisinya, kita nggak concern ke aparat atau tenaga medisnya, enggak. Karena concern kita adalah kepada orang-orang yang sedang demonstrasi. Atau kita concern kepada orang yang terdampak pada COVID-19. Ya sudah, kita concern kepada orang yang terdampak. Dari ekonominya, misalnya itu yang kita lihat adalah aspek ekonomi, ya concern saja ke ekonomi. Kita nggak nyinggung pada aspek yang sifatnya ibadah, karena observasi kita adalah bicara pada aspek ekonomi. Nah, kenapa? Karena keadaan lapangan itu biasanya nggak bisa diprediksi gitu. Ya,
Ya, sehingga kemudian dengan menetapkan kayak begini kita jadi tahu, oh nanti yang mau kita ambil hanya ini saja. Kita bikin antisipasi lah gitu kan. Maka kemudian butuh pedoman observasi. Nah, temuan data ini nanti menjadi pembahasan atau tema baru yang bisa diteliti lebih lanjut gitu. Jadi nanti ada diskusi ya, jadi wawancara dengan observasi itu kemudian ada diskusi sehingga kemudian menjadi sebuah laporan penelitian yang terstruktur. Yang nomor pertama tadi biasanya untuk penelitian kualitatif ya. Kalau yang observasi ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, yang ketiga adalah kuesioner, lembar angket atau kuesioner. Nah, instrumen pengumpulan data angket ini kemudian disebar kepada responden. Ya. Biasanya khusus untuk penelitian kuantitatif ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan data dari sebaran angka. Nah, kuesioner sekarang itu nggak cukup lembaran ya. Sekarang orang lebih pakai online, Google Form, Monthly Survey itu juga lebih mudah orang pakai itu. Jadi kalau kemudian kita membutuhkan responden acak dan kemudian cakupan wilayahnya tidak terbatas, kita bisa melakukan kuesioner online. Seperti sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga survei atau lembaga pusat studi yang kemudian melakukan penelitian terkait dengan COVID-19 itu seperti apa di beberapa wilayah. Mereka nggak perlu bertemu karena sekarang ada physical distancing, jadi mereka menggunakan survei yang sifatnya online. Ya. Nah, kalau kemudian kita hanya concern ke kelas atau ke program mahasiswa di program studi tertentu, nah kita bisa pakai yang langsung saja. Kenapa? Karena lebih mudah untuk kemudian memastikan datanya terkumpul atau tidak. Gitu. Nah, ini yang kemudian terkait dengan instrumen penelitian. Jadi sebelum nanti pengumpulan data itu dilakukan, maka instrumen penelitian ini harus siap. Yang pertama adalah pedoman wawancara, yang kedua adalah pedoman observasi, dan yang ketiga adalah lembar angket atau kuesioner. Nah, sekarang kita pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini adalah cara ya atau prosedur yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data terkait dengan permasalahan penelitian yang kemudian diambilnya. Gitu. Prosedur ini sangat penting bagi seorang peneliti. Kenapa? Data yang didapat itu valid seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Kalau datanya valid, maka kesimpulannya juga valid. Jadi kalau datanya nggak valid, ya pasti kesimpulannya juga tidak valid juga. Gitu. Nah, sebelum melakukan pengumpulan data, biasanya seseorang itu memiliki dugaan sementara. Kalau dalam penelitian kuantitatif disebut sebagai hipotesis ya, dugaan sementara sebelum melakukan penelitian. Nah, mereka yang kemudian penelitian kuantitatif, maka hipotesis ini kemudian ingin dibuktikan. Maka datanya dikumpul dengan cara kuesioner atau dengan cara eksperimen. Gitu. Jadi ini yang kemudian dilakukan. Nah, pengumpulan data ini juga biasanya ditentukan oleh variabel-variabel penelitian. Ya, bagaimana kemudian variabelnya apa itu nanti akan ditentukan. Ya. Oke. Nah, sekarang terkait dengan apa yang kemudian dilihat terkait dengan pengumpulan data. Nah, di dalam pengumpulan data itu kemudian pertimbangan pertama adalah setting penelitian. Yang berikutnya adalah sumber data kita seperti apa, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita memperoleh data. Nah, bagaimana dengan setting penelitian? Setting penelitian itu bisa dibagi menjadi dua ya. Setting penelitian sifatnya alamiah, ini bisa terjadi di masyarakat gitu, yang kita biarkan saja setting penelitian seperti itu, atau kemudian dengan rekayasa, yaitu kemudian di laboratorium dengan mencampurkan larutan tertentu atau senyawa tertentu akan berubah seperti apa. Ini tergantung setting penelitian. Nah, pengumpulan data itu kemudian tergantung juga dari setting penelitiannya seperti apa. Kita mau ngelihat nih alamiah sekarang bagaimana sih respon orang terhadap COVID-19 di desa dengan di kota, sama atau beda gitu. Kita bisa, itu sifatnya alamiah gitu. Tapi kalau kemudian kita mau membuat atau menguji obat-obat yang berkaitan dengan COVID-19, maka settingnya di dalam laboratorium. Yang berikutnya adalah sumber data. Nah, sumber data ini dalam penelitian dikenal dengan dua sumber data. Yang pertama adalah sumber data primer, dan yang kedua adalah sumber data sekunder. Apa itu sumber data primer? Sumber data primer itu adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari subjek atau objek penelitian. Contohnya apa? Ya, betul, yaitu hasil wawancara, dan yang kedua bisa jadi angket, hasil angket kita seperti apa. Itu kita langsung dapatkan dari responden atau dari informan kita. Subjek langsung itu kemudian kita dapatkan. Nah, yang berikutnya adalah ada yang kita sebut dengan data sekunder, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti. Biasanya apa? Bisa dokumen, bisa arsip. Kalau kita meneliti di organisasi, ya kita minta laporan keuangan mereka, laporan bukti rapat dan sebagainya, itu bagian dari data sekunder yang kita dapatkan dari lembaga atau seseorang di subjek penelitian kita. Jadi ini kemudian data primer dan data sekunder. Data tersier, itu nggak ada dalam sumber data. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara memperoleh datanya. Nah, cara memperoleh data kemudian dibagi menjadi 4. Ya. Ada yang kemudian menggunakan pendekatan observasi,
ada yang kemudian menggunakan interview atau wawancara, menggunakan kuesioner, sampai kemudian yang menggunakan dokumentasi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, karena penjabaran tentang cara peroleh data ini agak luas ya. Sekarang metode pengumpulan data. Nah, tadi kami sampaikan metode pengumpulan data yang pertama itu adalah wawancara. Dalam penelitian, wawancara itu kemudian dibagi menjadi dua, yaitu wawancara yang terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur. Nah, teknik wawancara ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan apa? Mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Nah, kalau teman-teman sempat tahu atau mungkin belum di era Anda ya, di era saya dulu misalnya, wawancaranya harus kemudian dilakukan bertatap muka langsung dengan subjek kita. Harus ketemu face to face, harus kita record dengan recorder gitu, kita rekam gitu, pakai kaset yang berpita gitu. Sehingga kemudian itu noise-nya banyak banget. Ya, rekaman belum selesai tapi ternyata pitanya sudah habis. Jadi kita harus segera ganti kaset dan kita harus kemudian melanjutkan wawancara lagi. Atau kemudian baterainya habis gitu. Tapi sekarang enggak, teman-teman bisa menggunakan handphone untuk kemudian merecord. Yang berikutnya sekarang sudah enggak lagi ketemu langsung gitu. Beberapa menggunakan teknologi. Ya, ada yang kemudian menggunakan Skype, menggunakan telepon, beberapa kemudian menggunakan email. Kalau email ini terbatas sekali karena nggak bisa interaktif. Jadi hanya kemudian ada delay, ada jeda untuk kemudian memberikan respon begitu. Nah, sekarang yang lagi ramai dengan Zoom, ya, ramai sekali Zoom. Beberapa kemudian mengklaim ya bahwa kemudian menyampaikan ada pembajakan dan sebagainya gitu. Ada juga kemudian dengan menggunakan Cisco, ya, banyak sekali sekarang. Ya. Jadi bisa dilakukan secara online. Nah, sebelum melakukan wawancara, nah biasanya orang tuh bikin draft. Ya, orang bikin draft pertanyaan penelitian. Nah, draft ini yang kemudian kita sampaikan tadi, ada instrumen penelitiannya. Gitu. Draftnya itu bisa jadi dibuat dari 5 topik besar, kemudian kita bikin satu tema, ada 2 atau 3 pertanyaan gitu. Nah, sebelum Anda melakukan terjun ke lapangan pengumpulan data wawancara, Anda harus bertanya dulu kepada dosen Anda. Apa yang kita tanyakan? Kita tanyakan apakah setelah wawancara itu sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian kita atau enggak. Kalau belum bisa ya berarti kita harus bikin draft wawancara lagi. Kemudian kita konsultasikan, kalau sudah oke kita terjun ke lapangan. Dan itu berkembang ya. Ya, itu berkembang dari 5 pertanyaan bisa menjadi 10 dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis wawancara. Itu kemudian pertama adalah wawancara terstruktur. Ya. Apa itu wawancara terstruktur? Adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang jelas. Jadi sebelum melakukan wawancara kan kita bikin nih draft wawancara. Kita bikin yang rigid banget gitu. Sehingga informasi yang dibutuhkan itu sudah ditulis lengkap dalam draft pertanyaan. Jadi kita nggak perlu bingung nanti nyari pertanyaan lagi seperti apa gitu. Kenapa? Karena kita sudah siapkan semuanya. Nah, biasanya kalau kemudian wawancara seperti ini, itu kemudian memudahkan proses pengumpulan data. Wawancara jadi mudah. Terutama bagi teman-teman yang belum ahli dalam melakukan penelitian. Kenapa? Karena nggak bisa ngembangin pertanyaan. Ya. Sehingga kalau kemudian kita masih newbie, masih beginner gitu, ya pakai teknik wawancara terstruktur, saya pikir oke. Gitu. Kenapa? Agar data yang didapatkan itu lengkap. Ya. Sehingga kemudian memudahkan peneliti kita ketika melakukan analisis data. Nah, yang berikutnya adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas ya. Artinya peneliti itu tidak terikat dengan draft pertanyaan yang dibuat sebelum wawancara. Tetapi meskipun tidak ada draft, ya, tetapi peneliti harus tetap bikin pedoman gitu. Maka wawancara yang tidak terstruktur itu kemudian seringkali inherent dengan wawancara yang semi terstruktur. Ya. Jadi semi terstruktur itu kemudian ya bikin 5 jadi 10 jadi 15 gitu. Ya, jadi itu kemudian inherent gitu. Sehingga pedoman wawancara itu hanya berisi apa? Poin-poin saja yang ditanyakan ketika wawancara. Gitu. Sehingga tujuannya apa sih Pak? Tujuannya agar concern, agar fokus ke pertanyaan itu saja, tidak melebar kemana-mana. Gitu. Seperti tadi kalau kita mau observasi tentang dampak COVID terhadap kehidupan ekonomi, ya sudah kita concern pertanyaan ekonomi. Nggak nyinggung masalah dia tarawih di rumah atau di masjid, dia buka puasa di rumah atau di masjid dan sebagainya, enggak. Tapi hanya concern kita hanya bicara pada aspek ekonomi. Meskipun nanti dia bisa jadi jawabnya berpengaruh nggak terhadap kehidupan ekonomi. Berpengaruh, kenapa? Karena sekarang masjid nggak ngadain buka bersama. Itu aspek yang berbeda. Nyinggungnya tetap bicara pada aspek yang sifatnya ekonomi. Nah, ketika wawancara ada yang menarik, misalnya bisa dikonfirmasi ke subjek gitu. Yang penting apa? Anda tidak terlalu jauh meninggalkan topik penelitian yang sedang dibahas. Nah, yang kedua adalah teknik pengumpulan data yang observasi. Observasi ini adalah pengumpulan data
Belibet. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan atau situasi dari subjek penelitian. Ya, kembali saya sampaikan, observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan atau situasi dari subjek penelitian. Nah, teman-teman, data dari observasi ini tidak hanya dilihat sebagai subjek penelitian, tetapi juga ada banyak faktor yang harus kemudian diperhatikan. Bisa dikatakan observasi ini adalah teknik penelitian yang sangat kompleks. Kenapa? Karena nggak hanya terpaku pada satu fenomena tertentu. Nah, observasi cocok untuk apa, Pak? Penelitian yang menggunakan observasi ya biasanya untuk gejala alam, perilaku manusia, atau fenomena sosial, gitu sangat cocok sekali. Ya. Subjeknya yang penting nggak terlalu besar ya, jadi subjek penelitiannya spesifik. Ya. Itu kemudian akan lebih memudahkan. Nah, ada dua model observasi. Yang pertama adalah observasi partisipan atau participant observation, sama kemudian non-participation observation. Nah, apa itu observasi partisipasi? Nah, teknik pengumpulan data ini atau participant observation ini adalah teknik penelitian yang peneliti langsung terlibat dalam subjek penelitian. Peneliti langsung merasakan situasi dan keadaan dari subjek penelitian. Tidak hanya dari jauh ya, tidak hanya meneropong, tapi terjun di dalamnya. Nah, dulu ada kakak tingkat Anda itu, Rizky Mei, itu kemudian meneliti tentang desa yang kemudian berhasil membangun dirinya sendiri ketika terjadi gempa gempa bumi yang di Lombok. Gitu. Jadi dia kebetulan adalah relawan dari Zulwaton, dia datang ke sana itu observasi. Gitu. Dia itu menjadikan itu sebuah tema yang menarik, diangkat menjadi penelitian, dan dia mengalami sendiri kejadian. Itu bagian dari observasi partisipasi. Sehingga kalau teman-teman datang ke sana jadi partisipan observer, maka teman-teman akan mendapatkan data yang sangat kaya. Dan itu akan mudah sekali bagi teman-teman untuk melakukan analisis atau elaborasi data seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah observasi non-participant observation. Kalau participation observation tadi peneliti langsung terjun di dalamnya, nah kalau non-participation itu kemudian peneliti itu kemudian tidak terlibat langsung. Kenapa? Karena peneliti itu hanya mengamati subjek yang diteliti, tapi dia tidak ikut dalam proses atau kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi meskipun ada meeting, ya dia hanya join saja gitu. Ya, dia tidak memberikan pendapat dan sebagainya. Kalau kemudian dia diundang di rapat desa, misalnya dia hanya diam saja karena dia hanya bertugas mencatat apa yang kemudian ada di dalam. Dia nggak boleh ngasih komentar gitu, terhadap hasil rapat yang kemudian dilakukan. Kenapa? Karena dia hanya bertugas sebagai observation. Nah, kedua teknik ini sama baiknya kalau kita ditanya baik mana, ya tergantung tujuannya. Asalkan ditempatkan pada tempat yang semestinya gitu. Ada peneliti yang harus terlibat langsung, tetapi ada peneliti yang tidak terlibat langsung di dalamnya gitu. Sehingga dua-duanya ini yang paling penting adalah bahwa data observasi kita itu ada panduannya dan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Untuk menghasilkan analisis data yang kemudian valid. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu adalah pengumpulan data yang kuesioner. Nah, ini teman-teman sangat familiar sekali dengan kuesioner mungkin ya, apalagi di situasi yang demikian. Ya, di kampus, di perguruan tinggi, biasanya tiap akhir semester itu ada survei EDOM, itu bagian dari kuesioner atau survei. Sekarang juga ada survei kuesioner dari kemahasiswaan, tentang layanan kemahasiswaan gitu. Sebelumnya kemarin ada kuesioner juga terkait dengan aspirasi, jaring aspirasi terkait dengan pembelajaran online seperti apa. Itu bagian dari kuesioner. Nah, kuesioner ini kemudian ya dilakukan dengan cara apa? Memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang diteliti tentunya. Nah, bagi Anda yang kemudian melakukan penelitian kuantitatif, maka ini sangat efektif bila peneliti mengetahui benar variabel yang akan diukur dan keinginan yang diharapkan oleh responden atau subjek penelitian gitu. Ya, maka kemudian di dalam konteks penelitian ini sangat detail sekali. Ya, variabelnya apa? Di dalam variabel akan menghasilkan indikator gitu. Ya, indikatornya seperti apa itu yang akan diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian atau di dalam kuesioner yang akan kita masukkan. Nah, jika observasi lebih efektif digunakan jika subjek penelitian tidak terlalu besar, maka kalau kuesioner itu sebaliknya. Kenapa? Karena kuesioner itu bisa digunakan untuk mengumpulkan data dari responden atau subjek penelitian yang sangat banyak sekalipun. Ya, bahkan juga bisa digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang tersebar wilayah. Ya, beda provinsi, beda negara pun itu bisa dilakukan dengan melakukan kuesioner. Nah, teman-teman semua ada dua kuesioner, model kuesioner ya. Yang pertama adalah model kuesioner terbuka, dan yang kedua adalah model kuesioner tertutup. Nah, apa bedanya, Pak?
antara kuesioner terbuka dengan kuesioner tertutup. Nah, kuesioner tertutup itu pertanyaan tertulis yang sudah disertai dengan pilihan jawaban untuk responden. Jadi ketika menjawab itu yang ada di kuesioner itu. Misalnya, apakah kemudian dalam 3 minggu ini Anda bepergian keluar kota? Itu jawabnya ya atau tidak. Gitu. Itu sudah ada di situ. Gitu. Apakah hari ini kemudian Anda mengalami demam? Ya atau tidak. Itu kalau kemudian pertanyaan COVID ya, untuk rapid test itu. Tapi kalau kemudian yang umum misalnya dalam 1 minggu berapa kali Anda menonton tayangan televisi? 21, misalnya per hari misalnya dikatakan 1-2 jam, 3-4 jam, 5-6 jam, seterusnya. Itu sudah ada di situ. Jadi kita nggak bisa bikin, nggak penjawab atau kemudian responden, pengisi kuesioner itu nggak bisa bikin jawaban sendiri. Gitu. Jadi pertanyaan dan jawabannya sudah tersedia. Nah, kalau kuesioner terbuka, ya, maka beda. Kuesioner terbuka itu kemudian memungkinkan responden itu kemudian mengisi jawaban yang dia kehendaki itu seperti apa. Jadi peneliti itu hanya menyediakan pertanyaan, saja responden itu ngisi sendiri. Kayak soal IC ya. Jadi kalau kuesioner tertutup itu kayak soal pilihan ganda dalam ujian dan sebagainya. Maka kalau kuesioner terbuka itu seperti soal IC. Jadi kita harus ngisi jawabannya sendiri. Ya. Nah sekarang macam-macam ya, karena teknologi juga berkembang dengan sangat pesat. Ya, kuesioner itu sekarang tampilannya lebih progresif, lebih baik ya. Pertanyaan tertulis untuk responden disertai dengan jawaban atau kolom dengan keinginan responden gitu. Jadi beberapa kemudian menggunakan kombinasi antara kuesioner terbuka dengan kuesioner tertutup. Bisa di mixing ya, dalam satu konteks pelaksanaan penelitian. Nah yang ketiga adalah dokumentasi. Nah dokumentasi ini adalah studi berkaitan dengan kayak studi pustaka. Ya, jadi proses pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka bisa macam-macam ya, bisa dokumen, bisa arsip, bisa foto, bisa film. Ya, ini bagian dari dokumentasi. Buku, jurnal itu bisa bagian dari dokumentasi. Ya, seperti saya pernah sampaikan itu dulu ada film The Girls with the Potato. Itu kemudian penggunaan dokumentasi foto untuk kemudian melakukan sebuah penelusuran atau sebuah tindak investigasi itu kemudian sangat maksimal sekali. Nah, teman-teman saya rekomendasikan bisa nonton film itu untuk melihat bagaimana dokumentasi ini kemudian bekerja. Ya, dalam aspek foto ya. Bisa juga film, bisa. Misalnya mau riset tentang film ya berarti download via YouTube ke bagian dari dokumentasi film yang ada di dalam konteks penelitian kita. Dan itu kemudian bisa dikembangkan. Ya, jadi ini kemudian ya berkaitan teknik pengumpulan data. Nah, perlu saya tekankan kembali. Kalau kemudian kembali ke sini, kalau kemudian wawancara itu luarannya adalah hasil rekaman wawancara. Ya, rekaman hasil wawancara ini nanti harus kemudian pertama harus direkam dulu prosedurnya, yang kedua harus diketik ya. Data perbatinnya harus diketik. Di samping itu peneliti harus mencatat ya poin-poin penting ketika wawancara tersebut berlangsung. Kenapa? Karena rekaman ini bisa membantu kita mengingatkan peneliti apa informasi yang terlewat bisa gitu. Kenapa? Karena ingatan kita terbatas. Yang kedua adalah kemudian observasi. Ya, hasil observasi ini luarannya adalah catatan penelitian, informasi apa. Ada form tersendiri ya. Kita mau catat apa, jam berapa, kemudian kejadiannya apa dan sebagainya. Itu bisa bagaimana dinamika dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dalam hasil catatan lapangan kita. Nah, kalau kemudian kuesioner itu berarti hasil luarannya itu adalah angket atau tanggapan responden seperti apa, isiannya seperti apa. Kalau teman-teman dipakai online sekarang lebih mudah ya karena sudah tertabulasi. Kalau offline itu kita harus ngisi sendiri, harus masukin sendiri ke Excel dan sebagainya. Nah ya kalau kemudian dokumentasi luarannya apa? Ya kalau dokumentasi luarannya kemudian ya jadi bisa foto, bisa film, bisa buku, bisa jurnal dan sebagainya. Nah, teman-teman semua ini ya terkait dengan pengumpulan data, ada 4 metode yang bisa dilakukan, tapi jangan lupa keempat ini itu kemudian sangat dipengaruhi oleh instrumen kita. Sehingga sebelum melakukan pengumpulan data, maka pastikan instrumen penelitian kita sudah siap, pedoman wawancaranya siap, pedoman observasinya siap, kuesionernya pun juga sudah siap. Sehingga kalau semua sudah siap, oke, berarti kita langsung ke lapangan untuk kemudian melakukan pengumpulan data. Oke, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan disimak berkali-kali sampai kemudian teman-teman bisa paham. Ada yang pertanyaan dan sebagainya nanti bisa kita diskusikan pada platform yang kemudian tersedia.
Sekian teman-teman semuanya, terima kasih, salam sehat selalu, salam buat keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.